Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang bisnis profil dari negara Singapura. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yakni Arsyad Wijaya Zebua, saya sendiri, Alwi Ahmad Yus, Filardi Rahmadani, Pinky Meliani, dan Cynthia Harisna Putri. Profil negara Singapura. Negara Singapura merupakan negara pulau yang berada di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya di Asia Tenggara. Negara Singapura merupakan negara yang menjadi pusat keuangan terdepan ketiga di dunia. Negara Singapura juga memiliki pelabuhan yang merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Nama resmi dari negara Singapura dalam bahasa Melayu yaitu Republik Singapura dan dalam bahasa Inggris yaitu Republic of Singapore. Singapura sering dijuluki dengan kota singa, yang dahulunya merupakan bekas jajahan Inggris. Negara Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer, yang mana dipimpin oleh presiden dan ada juga perdana menteri. Negara Singapura beribu kota di kota Singapura itu sendiri. Sedangkan semboyan dan lagu kebangsaan negara Singapura yaitu Majulah Singapura. Bahasa resmi yang digunakan di negara Singapura adalah bahasa Inggris. Dan untuk bahasa kesehariannya ada bahasa Melayu, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil. Untuk kepercayaan penganut agama di negara Singapura sendiri, mayoritas yakni agama Buddha 33,2%, selanjutnya diikuti oleh Kristen 18,8%, dan seterusnya Islam, Taoisme, Hindu, dan lainnya. Negara Singapura memiliki penduduk sebanyak 5.638.700 jiwa dari data pada tahun 2018. Negara Singapura juga memiliki mata uang sendiri, yakni mata uang dolar Singapura. Selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota kelompok lain. Perkenalkan, nama saya Filardi Rahmadani akan menjelaskan tentang dampak perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat terhadap Singapura. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang dampak perang dagang secara umum. Perang dagang adalah perang yang menunjukkan adanya permusuhan atau ketegangan antara dua pihak, yang mana perang kali ini tidak dalam bentuk bersenjata, tetapi merupakan suatu upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, seperti menaikkan tarif atau harga yang dapat merugikan kedua belah pihak. Perang dapat terjadi karena adanya kerenggangan hubungan yang diakibatkan karena hubungan dagang yang dilakukan sebelumnya merugikan salah satu pihak, sehingga menimbulkan tindakan balas dendam akan hal tersebut. Perang dagang yang terjadi antara Cina dan Amerika Serikat memberikan dampak yang akan diperoleh negara lain akibat perang ini. Di antaranya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif dari perang dagang ini, kedua belah pihak karena pengurangan impor, negara-negara lain berkesempatan untuk menjadi pemasok atau mengekspor produk mereka ke negara-negara yang terlibat perang dagang, baik itu Cina maupun Amerika Serikat. Dan dampak positif lainnya, negara lain dapat memasuki pasar kedua negara terlibat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya pembatasan impor dari kedua belah pihak, baik itu Cina yang merupakan pengekspor terbesar produk baja dan aluminium ke Amerika Serikat, sedangkan untuk Amerika Serikat adalah pengekspor buah dan lain-lain. Sehingga Cina beralih ke pasar yang lain seperti Indonesia, sehingga produsen lokal Indonesia
akan merasa resah karena adanya saingan dalam menjual produk, yaitu barang yang berasal dari Cina. Sedangkan dampak perang dagang Cina dan Amerika Serikat sendiri terhadap Singapura dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu ekonomi yang lesu, yang mana ekonomi yang lesu terjadi karena konflik ini terjadi tidak dalam jangka waktu yang pendek, tetapi dalam jangka waktu yang lama, sehingga Singapura yang merupakan mayoritas ekspornya dan impornya berasal dari Cina tentu terkena dampak dari hal tersebut. Yang kedua yaitu tarif. Dampak langsung dari tarif yang berlaku untuk sebagian besar negara termasuk Singapura ini akan mengalami dampak seperti harga yang tinggi dalam mengimpor barang dan juga mengekspor barang, tentunya akan terkena dampak juga harga tarif yang tinggi. Selanjutnya yaitu rantai pasokan global mengalami kegangguan karena tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat dan Cina diarahkan satu sama lain. Selanjutnya yaitu arus perdagangan global menjadi terhambat karena adanya konflik perdagangan yang meningkat, memicu penurunan yang tajam dan berkelanjutan dalam kepercayaan bisnis dan konsumen global. Selanjutnya yaitu pentingnya untuk negara Singapura melakukan relokasi bisnis dari Cina. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketergantungan terhadap Cina, baik itu impor maupun ekspor, Singapura berusaha selama bertahun-tahun untuk menavigasi gangguan dan mencari peluang baru serta pemasok alternatif dan pasar permintaan. Yang kedua, membangun jaringan perdagangan yang kuat dan sektor diversifikasi dan menjalin hubungan dengan berbagai kalangan seperti FTA dengan Uni Ekonomi Eurasia, Aliansi Pasifik, dan Pasar Umum Selatan di Amerika Selatan. Dan juga membantu perusahaan-perusahaan yang ada di negara Singapura untuk membangun kemampuan mereka dalam mengakses pasar baru. Selanjutnya itu bagaimana lingkungan eksternal dari bisnis di Singapura. Pertama yaitu lingkungan ekonomi. Setelah kemerdekaannya, Singapura melakukan pembangunan ekonomi dalam 4 tahap. Di antaranya yaitu pemerintahan Singapura mengejar strategi industri ekspor yang dipimpin dengan menarik investor asing untuk mengatur basis manufaktur padat karya di Singapura untuk mengatasi pengangguran yang saat itu terjadi secara besar-besaran. Selanjutnya itu Singapura mulai melakukan restrukturisasi industri dari padat karya dengan kegiatan padat modal. Pada tahun 1980, karena mengalami resesi secara besar-besaran, Singapura juga melakukan restrukturisasi di bidang jasa. Hal ini membuat Singapura dapat membangun fundamental ekonominya melalui sektor jasa. Dan pada akhir 1990-an, Singapura mulai melakukan pembenahan layanan yang berbasis pengetahuan, sektor teknologi tinggi, dan ekonomi domestik kewirausahaan. Saat ini Singapura yang termasuk klaster tertinggi pertumbuhan ekonominya di dunia, tingkat pertumbuhan ekonomi negara Singapura ini sebesar 7,7%. Singapura memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan yang maju dan juga merupakan salah satu pasar yang paling terbuka di dunia. Tingkat korupsi merupakan yang terendah ke-7 dan juga
paling pro dalam bisnis dan pajak rendah, serta memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga di dunia. Badan usaha milik negaranya memainkan peranan yang penting dalam memajukan ekonomi negara, seperti perusahaan yang ada di Singapura, yaitu Temasek Holdings, yang memegang saham mayoritas di beberapa perusahaan besar di negara itu, seperti Singapore Airlines, Singtel, ST Engineering, dan Mediacorp. Baiklah, saya Sinta Risna Putri akan menjelaskan tentang industri dan ekspor di Singapura. Negara Singapura menjadi negara yang mempelopori industri di wilayah Asia Tenggara. Industri utama yang dihasilkannya yaitu industri petroleum, pengolahan karet, makanan dan minuman, cat, semen dan kertas, dan barang-barang elektronik. Selain itu, juga terdapat industri baru yang berkembang, yang tidak kalah penting yaitu industri pembuatan dan perbaikan kapal. Dari sisi ekspor, negara Singapura melakukan ekspor dengan berbagai bidang, terutama di bidang elektronik, kimia, dan jasa, yang menandakan bahwa Singapura merupakan penghubung regional utama untuk manajemen kekayaan yang menyediakan sumber pendapatan utama bagi ekonomi, sehingga negara ini bisa membeli bahan mentah yang tidak mereka miliki. Singapura bergantung pada konsep perdagangan intermediate sampai reekspor, dengan cara membeli barang mentah kemudian diolah untuk diekspor kembali. Contohnya seperti industri fabrikasi, wafer, dan penggilingan minyak. Singapura juga memiliki pelabuhan strategis yang menjadikannya lebih kompetitif daripada negara tetangganya. Pelabuhan Singapura termasuk kedua tersibuk di dunia menurut volume kargo. Selain itu, infrastruktur pelabuhan yang baik ditambah pekerja yang berkeahlian sebagai hasil dari sukses sistem pendidikan di negara itu. Dari sektor industri, kegiatan pertanian dan peternakan di negara Singapura juga dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Pertanian dilakukan dengan cara intensif dan hidroponik, yaitu jenis pertanian dalam air yang mengandung nutrisi bagi tumbuh tanaman. Kegiatan pertanian di Singapura ini hanya diminati sebagian kecil dari penduduk Singapura. Hal tersebut disebabkan karena semakin sempitnya lahan pertanian di Singapura dan tingginya tingkat keuntungan di dalam bidang non-agraris di Singapura. Hasil pertanian penduduk di Singapura antara lain buah-buahan, sayur-sayuran, dan bunga anggrek. Sedangkan hasil peternakan penduduk Singapura yaitu daging babi dan unggas. Kegiatan ekonomi penduduk Singapura juga mengandalkan sektor jasa. Di bidang jasa, negara Singapura mengembangkan jasa untuk pengepakan barang, jasa pemeriksaan barang, jasa industri, jasa bongkar muat barang di pelabuhan, jasa ekspor, dan jasa impor. Selanjutnya, ekonomi penduduk. Tingkat ekonomi yang dimiliki oleh penduduk Singapura tergolong di atas rata-rata. Bahkan di negara ini, jumlah penduduk yang miskin sangat sedikit. Pemerintah Singapura sangat memperhatikan ketenaga kerjaan. Hal tersebut untuk menekan angka pengangguran. Angka pengangguran di Singapura juga sangat rendah, sekitar 3,1%. Keberhasilan negara Singapura dalam dunia bisnis dan ekonomi menjadikannya negara ini menjadi negara kecil yang sangat kaya. Pemerintah Singapura juga mengkampanyekan penabungan penghasilan dan investasi melalui kebijakan seperti Central Provident Fund yang digunakan untuk mendanai kesehatan dan kebutuhan lanjut usia. Tingkat penduduk yang menabung termasuk yang tertinggi di dunia sejak tahun 1970-an. Tingkat pertumbuhan ekonomi negara Singapura ini sebesar 7,7%. Penduduk Singapura yang bekerja di pabrik sebanyak 17% dan di bidang bisnis jasa sekitar 12,4%. Penduduk Singapura merupakan pekerja kera putih, yang menunjukkan bahwa kedewasaan dalam perekonomian yang serius untuk memberikan suatu pelayanan. Bahkan Singapura telah diakui sebagai pusat keuangan internasional dan telah memperkerjakan 6,1% penduduk pada sektor keuangan. Lingkungan eksternal bisnis kedua yaitu lingkungan sosial dan budaya. Sebagai negara yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di dunia, jumlah penduduk yang dimiliki oleh negara Singapura mencapai 4.608.167 jiwa pada tahun 2008. Angka pertumbuhan penduduk di negara Singapura mencapai 1,08%. Pertumbuhan penduduk tersebut menunjukkan bahwa negara Singapura memiliki populasi yang meningkat dengan pesat. Ciri-ciri penting dari penduduk Singapura yaitu support ratio, yang berarti bahwa rasio yang digunakan untuk membandingkan antara individu-individu yang dinilai produktif dan individu yang dinilai tidak produktif secara ekonomi.
Penduduk yang berada di negara Singapura sebagian besar merupakan pendatang. Etnis mayoritas yang mendiami wilayah Singapura yaitu etnis Cina sekitar 77,3%. Sedangkan etnis yang lain yang ikut mendiami wilayah Singapura yaitu etnis Melayu sekitar 14,1%, etnis India dan etnis Pakistan sekitar 7,3%, dan etnis lain sebesar 1,3%. Penduduk Singapura sebagian besar memeluk agama Buddha. Selain itu juga ada penduduk yang memeluk agama Islam, Kristen, Taoisme, dan Hindu. Selain itu, bahasa resmi yang digunakan oleh penduduk Singapura adalah bahasa Inggris, sedangkan bahasa ibu yang umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari antara lain bahasa Melayu, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil. Bahasa Inggris yang digunakan di Singapura seringkali disebut dengan Singaporean English atau Singlish. Selanjutnya, budaya bisnis di Singapura. Berikut ada beberapa gambaran dimensi budaya bisnis di Singapura. Yang pertama ada jarak kekuasaan. Singapura menganut budaya jarak kekuasaan yang tinggi, artinya mengharapkan orang menerima hubungan paternalistik dan otokratis. Bawahan menerima kekuasaan orang lain didasarkan pada situasi formal dan hierarkinya. Yang kedua ada individualisme. Pada tingkat individualisme, Singapura adalah masyarakat yang kolektivis, yang berarti orang-orang milik sebuah kelompok yang saling menjaga dengan imbalan kesetiaan. Negara ini menjunjung tinggi budaya harmoni kelompok yang harus dipertahankan dan konflik terbuka yang harus dihindari. Sebuah kata ya tidak selalu berarti ya. Kesopanan lebih diutamakan daripada umpan balik yang jujur. Hubungan ini memiliki dasar moral yang selalu memiliki prioritas terhadap pemenuhan tugas. Harga diri orang lain atau manajer harus dihormati. Yang selanjutnya ada maskulinitas. Singapura memiliki nilai maskulinitas yang berada di tengah tetapi lebih pada sisi feminin. Hal ini menunjukkan bahwa aspek-aspek budaya yang lebih lembut ada dalam masyarakat seperti konsensus dan simpati terhadap mereka yang tertindas. Bersikap sederhana dan rendah hati dipandang sebagai kepribadian sangat penting. Konflik dihindari dalam kehidupan pribadi dan pekerjaan. Selama berdiskusi, orang harus berhati-hati untuk tidak terlalu gigih mempertahankan argumennya. Selanjutnya, orientasi jangka panjang. Singapura menunjukkan kualitas budaya yang mendukung investasi jangka panjang seperti ketekunan, upaya yang berkelanjutan, dan penghematan. Upah dan kompensasi. Singapura tidak memiliki undang-undang tentang upah minimum, tetapi kebanyakan perusahaan mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh The National Works Council atau NWC. Meskipun bonus tidak diwajibkan oleh undang-undang, pada umumnya perusahaan memberikan bonus pada akhir tahun. Khusus pelatihan peningkatan kesehatan di tempat kerja. Program IHP yang baru menawarkan sesi latihan untuk membantu perusahaan dalam negeri maupun asing untuk menambah produktivitas dan mengembangkan kinerja pekerja, di mana hal tersebut mengurangi biaya kesehatan, ketidakadilan, serta perputaran pekerja. Dan WOW, Work-Life Work Fund, strategi untuk meningkatkan mutu melalui kegiatan dan kebijakan yang diterapkan pada pekerja, yang meliputi jam kerja yang fleksibel, jaminan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, pengaturan jam kerja bagi pekerja, serta waktu bagi keluarga mereka. Keamanan tempat kerja. Undang-undang Keamanan dan Kesehatan Tempat Kerja akan menetapkan hukum yang lebih berat bagi peraturan keselamatan yang kurang baik, dan juga akan meningkatkan tanggung jawab dari pekerja kunci. Memberi hukuman bagi perusahaan yang mempunyai manajemen buruk dalam keselamatan kerjanya. Yang ketiga, lingkungan hukum. Sistem hukum Singapura berdasarkan sistem hukum umum Inggris, atau Common Law. Hukum kekayaan intelektual Singapura, negara ini telah mengadopsi rencana induk Hub IP untuk menjadikan dirinya pusat utama untuk hosting aset IP dan penyelesaian sengketa. Hukum Ketenagakerjaan Singapura. Peraturan terkait ketenagakerjaan adalah area penting dari persyaratan kepatuhan hukum yang harus diikuti perusahaan Singapura. Semua bisnis dalam kapasitas mereka sebagai pemberi pekerja harus mematuhi undang-undang ketenagakerjaan selama mempekerjakan, mengolah, dan memperhatikan karyawan. Hukum persaingan. Ditetapnya hukum yang kuat untuk mengamankan bahwa pelaku pasar tidak terlibat dalam perilaku anti persaingan yang dapat merugikan konsumen atau perusahaan lain. Hukum pencemaran nama baik. Hukum pidana yang dapat menyebabkan penjara bagi orang yang bermaksud menyakiti orang lain dengan menyebarkan informasi palsu. Dan hukum perdata yang berlaku bahkan jika orang tersebut tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik. 4. Lingkungan politik. Ideologi Singapura adalah demokrasi. Dalam hal ini, dilihat dari pembangunan ekonomi yang turut dikaitkan dengan tahap pendemokrasian dalam kata ekonomi yang lebih maju turut menyumbang kepada peningkatan tahap demokrasi yang diamalkan oleh sebuah negara. Sistem ekonomi Singapura yang mencampur antara kapitalis dan sosialis sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonominya. Kontrol pemerintah dan penerapan sistem pasar bebas adalah kekuatan utama ekonomi negara Singapura. Secara politis, Singapura adalah negara yang relatif
tenang, dan menimbulkan risiko minimal bagi perusahaan manapun yang mempertimbangkan investasi asing langsung. Risiko politik di Singapura relatif rendah. Faktanya, menurut Political and Economic Risk Consultancy atau PERC, Singapura menikmati risiko politik terendah di Asia. Hukum dan hukumannya yang ketat, termasuk hukum cambuk untuk kekerasan, penyalahgunaan narkoba, vandalisme, pemerkosaan, dan lain-lainnya, serta pernyataan kematian wajib untuk membunuh tingkat kesejahteraan di Singapura. Baiklah, saya Pinky ini akan melanjutkan materi lingkungan eksternal bisnis negara Singapura, yaitu yang kelima, lingkungan teknologi, yaitu pengguna internet yang mempermudah komunikasi, menghemat biaya dan waktu bisnis, memperluas di jaringan sosial. Tingkat penetrasi internet broadband rumah tangga lebih dari 70%. Lebih dari 10 Mbps layanan internet broadband tersedia. Kemudian evaluasi kondisi ekonomi dan pasar, yaitu berikut ada beberapa informasi mengenai keadaan Singapura untuk menjadi target pendirian bisnis. Ketika ingin mendirikan perusahaan di Singapura, jika dilihat dari sisi ekonomi dan pasar, sangatlah disarankan karena Singapura dengan perekonomian negara sangat baik. Kemudian ketiga, mendirikan perusahaan baru, akses mudah ke perbankan swasta dan komersial untuk membiayai pengembangan bisnis dengan suku bunga rendah. Kebijakan pajak yang jujur dan terbuka, serta ada insentif pajak dan pembebasan pajak hingga membuat Singapura jadi surga bagi investor dengan berbagai lini bisnis. Singapura pun banyak sektor perekonomian yang dapat membuat pebisnis dapat memilih sektor yang ia minati. Selain itu, dalam hal hukum, banyak perlindungan bagi individu maupun kelompok terkait masalah berbagai tingkat kejahatan. Dalam hal resiko politik, Singapura itu skornya cukup rendah. Jadi menunjukkan bahwa mendirikan perusahaan di Singapura itu sangat aman karena resiko politiknya sangat rendah. Kalau dalam hal teknologi, Singapura sudah tidak diragukan lagi karena perkembangan teknologinya sudah mengarahkan negara-negara tetangganya. Kemudian selanjutnya yaitu ada strategi model negara Singapura dalam memasuki bisnis internasional. Itu pemerintah Republik Singapura itu memanfaatkan politik luar negeri Singapura sebagai salah satu instrumen pembangunan yang menopang signifikansi kemajuan pembangunan Singapura. Berkat kecerdikan dan kejelian dalam mengambil kebijakan politik tersebutlah yang membuat Singapura itu eksis. Padahal notabene Singapura sebagai negara kecil dan minim sumber daya alam. Prinsip politik luar negeri Singapura itu ada dituangkan di sini 9, yaitu yang pertama mempertahankan pertahanan militer yang kredibel untuk mendukung kebijakan luar negeri Singapura. Yang kedua, mempromosikan dan bekerja untuk hubungan baik dengan negara-negara tetangga di semua bidang. Ketiga, menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan semua orang yang ingin bersahabat dengan Singapura. Keempat, bersedia membantu dan berdiri di samping negara-negara lainnya yang telah membantu ketika saat dibutuhkan. Kelima, yaitu sepenuhnya mendukung dan berkomitmen untuk ASEAN. Keenam, bekerja untuk menjaga lingkungan yang aman, damai di dalam sekitar Asia Tenggara dan di kawasan Asia Pasifik. Kemudian yang ketujuh, harus bekerja untuk mempertahankan sistem perdagangan multilateral yang bebas dan terbuka. Kedelapan, siap berdagang dengan negara manapun untuk saling menguntungkan dan akan mempertahankan ekonomi pasar terbuka. Kesembilan, akan mendukung dan aktif dalam organisasi internasional seperti PBB. Nah, berikut adalah langkah-langkah kebijakan politik luar negeri yang dilakukan pemerintah Singapura dalam upaya mendongkrak kesejahteraan dan mensukseskan misi transformasi pembangunan ekonomi. Yaitu ada 6. Yang pertama, implementasi kebijakan politik luar negeri Singapura, yang pada intinya Singapura itu berkomitmen untuk menjalin hubungan yang damai, harmonis, dan kooperatif. Hal tersebut menegaskan komitmen pemerintah yang ingin menjadikan Singapura sebagai negara industrialisasi dan negara berbasis jasa dengan sistem perekonomian yang maju, terbuka, bersih, integratif, dan efisien. Di mana tujuan akhirnya adalah menjadikan Singapura itu sebagai center terhadap pusat keuangan dan sistem perekonomian internasional, baik di kawasan Asia Tenggara khususnya maupun dalam skop tatanan dunia internasional. Kemudian Singapura menjadi negara yang sangat pro free trade. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya free trade agreement yang telah dijalin oleh pemerintah Singapura. Perjanjian tersebut ada diantaranya yaitu perjanjian bilateral seperti dengan Cina, CSFTA, dengan India, CECA, kemudian dengan Jepang yaitu JSEPA, dengan Korea Selatan, KSFTA, dengan Selandia Baru, ANZ SCEP, dengan Panama, PSFTA, dengan Peru, PESFTA, dengan Australia, SAFTA, dengan Costa Rica, SCRFTA, dengan Jordania, yaitu disingkat dengan SJFTA, dengan Amerika Serikat, yang disingkat dengan USSFTA. Nah, selain perjanjian bilateral juga terdapat yang perjanjian dagang yang telah dilakukan yang bersifat regional, yaitu ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area atau ANZFTA, ASEAN China Free
Trade Area (ACFTA), ASEAN India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership atau AJECEP, ASEAN Korea Free Trade Area (AKFTA), ASEAN Free Trade Area (AFTA), EFTA Singapore Free Trade Agreement (ESFTA), GCC Singapore Free Trade Agreement (GSFTA), dan Trans-Pacific Strategic Economic Partnership atau TPSEP. Nah, selanjutnya itu langkah yang kedua. Singapura itu merupakan negara transit dan jasa. Singapura menawarkan berbagai fasilitas jasa seperti airport terbaik kelas dunia, rumah sakit berkelas internasional, sirkuit bergengsi Formula 1, gedung orkestra dan pertunjukan musik yang megah. Prinsip keterbukaan ini itu merupakan kunci kesuksesan Singapura. Selanjutnya yaitu strategi perdagangan re-ekspor dan perdagangan perantara. Singapura itu menerapkan kebijakan perdagangan re-ekspor dan intermediate di negaranya. Singapura itu mampu meraih keuntungan yang besar dari sistem tersebut, salah satunya pada bidang penyulingan minyak mentah menjadi bahan bakar siap guna. Dari penerapan kebijakan re-ekspor melalui pengolahan minyak tersebut menjadikan Singapura itu sebagai pusat perdagangan minyak di ASEAN Tenggara. Kemudian yang keempat itu ada birokrasi yang bersih dan efisien. Pemerintah Singapura itu sadar bahwasannya investasi keuangan itu akan lancar, perekonomian akan naik, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat apabila hanya ketika ada stabilitas politik yang terjamin. Kemudian untuk melancarkan kepentingan keterbukaan dan perdagangan tersebut, pemerintah Singapura juga tidak kalah gencar berbenah dalam transformasi dalam negerinya. Salah satunya diwujudkan melalui terciptanya good governance. Untuk menjamin keberhasilan transformasinya itu, Lee menerapkan pengendalian politik yang ketat atas aspek kehidupan yang membuat negara itu menjadi masyarakat yang paling diatur di dunia. Pemerintah Singapura itu menangkap para pengkritiknya tanpa lewat pengadilan, membatasi kebebasan media dan penerbitan asing, termasuk menangkap sejumlah hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kelima, itu strategi geopolitik. Untuk menjamin stabilitas keamanan dan pertahanan selain melalui ASEAN, Singapura menjalin beberapa kerjasama militer dengan negara lain. Singapura mengadopsi kebijakan luar negeri, prinsip-prinsip kepentingan bersama. Penyelesaian kepentingan antara Amerika Serikat dan Singapura dalam Asia Pasifik maupun Asia Tenggara membentuk fondasi untuk memperkuat hubungan pertahanan atau defense military. Lainnya, Singapura juga menjalin hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan kekuatan besar lain seperti Israel. Hubungan tersebut telah terbentuk semenjak tahun 1968. Selanjutnya yang terakhir itu ada optimalisasi peran ASEAN. Singapura itu merupakan salah satu negara inisiator untuk menggagas agar ASEAN itu segera terbentuk untuk kepentingan bersama. Singapura memiliki banyak kepentingan dan manfaat atas terciptanya ASEAN karena poin pentingnya adalah dengan kerjasama dalam naungan organisasi kawasan regional akan dapat lebih menjamin keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara sehingga dapat mengamankan posisi Singapura. Karena secara alami sifat dari sebuah organisasi kawasan regional tentu akan mengusung tema terkait keamanan dan integrasi wilayah serta kerjasama secara kooperatif. Baiklah, itulah materi dari kelompok 2. Atas salah dan janggal mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.